Dunia geopolitik adalah dunia yang kejam. Ia tidak bekerja dengan logika persahabatan, tidak mengenal empati, dan tidak pernah benar-benar netral. Apa yang terlihat tenang di permukaan seringkali menyimpan perhitungan dingin di balik layar. Dalam dunia ini, negara tidak hanya bertahan dengan diplomasi dan senyuman. Negara bertahan dengan intelijen, dengan teknologi, dan dengan kemampuan membaca pergerakan lawan bahkan sebelum lawan itu sadar sedang diawasi. Dan dalam banyak kasus, kita sebagai sebuah bangsa bisa saja berada dalam kondisi yang disebut rekondisi. Bukan dengan senjata, bukan dengan invasi, tapi dengan pemantauan, pemetaan, dan penguasaan informasi strategis. Motifnya hampir selalu sama: sumber daya, energi, jalur perdagangan, dan posisi geografis yang menentukan masa depan kawasan. Hari ini, kita akan membahas salah satu sistem pemantauan paling kontroversial di kawasan Indo-Pasifik. Sebuah sistem yang sering disebut mampu melihat hingga separuh Indonesia. JORN, Jindalee Operational Radar Network, milik Australia. Apa itu JORN sebenarnya? JORN bukan radar biasa. Ia bukan radar pesisir, bukan radar kapal, dan bukan radar pertahanan udara konvensional. JORN adalah over-the-horizon radar atau radar yang bekerja dengan prinsip pantulan gelombang radio ke ionosfer. Gelombang ini dipantulkan kembali ke permukaan bumi, memungkinkan radar mendeteksi objek jauh di balik kelengkungan bumi. Inilah yang membuat JORN berbeda. Ia tidak melihat secara langsung. Ia merasakan perubahan pola pantulan gelombang akibat keberadaan objek besar. Sistem ini terdiri dari 3 site utama di Australia dengan sektor pantauan yang saling menutupi. Target utamanya adalah deteksi dini, bukan penembakan, bukan penguncian senjata, melainkan early warning. Benarkah JORN bisa memantau hingga 37.000 km? Ini bagian paling penting dan paling sering disalahpahami. Jawabannya bisa jadi tidak. Tidak ada radar di dunia saat ini yang bisa memonitor target secara efektif hingga 37.000 km. Angka itu lebih mendekati jarak orbit geostasioner satelit, bukan kemampuan radar OTH. Kemampuan operasional JORN secara realistis berada di kisaran 2.000 hingga 3.000 km, tergantung kondisi ionosfer, cuaca matahari, dan jenis target. Namun disinilah letak kecerdasannya. Dengan jarak tersebut, JORN memang mampu mencakup sebagian wilayah Indonesia, terutama wilayah perairan utara Australia, Laut Timur, Arafura, dan sebagian wilayah Indonesia Timur. Artinya apa? Artinya JORN bisa mendeteksi aktivitas besar seperti kapal perang, armada laut, atau formasi udara dalam skala makro. Bukan detail, bukan identitas pasti, tapi pola pergerakan. Apa yang sebenarnya bisa dan tidak bisa dilakukan JORN? JORN tidak bisa melihat nomor lambung kapal, tidak bisa mengidentifikasi jenis pesawat secara detail, tidak bisa membedakan kapal niaga dan kapal perang secara presisi. Namun, JORN bisa menjawab pertanyaan strategis yang jauh lebih penting. Ada pergerakan besar atau tidak? Ada konsentrasi objek di satu wilayah atau tidak? Ada perubahan pola lalu lintas laut atau udara atau tidak? Dalam peperangan modern, informasi semacam ini sangat berharga, karena siapa yang tahu lebih dulu akan bergerak lebih dulu. Apakah JORN ancaman bagi Indonesia? Ancaman atau tidak? Jawabannya tidak sesederhana hitam dan putih. JORN bukan senjata, tapi ia adalah mata. Dan dalam dunia militer, mata yang melihat lebih dulu bisa menentukan hasil akhir. Apakah ini berarti Australia memata-matai Indonesia? Dalam dunia geopolitik, semua negara besar melakukan pemantauan kawasan sekitarnya. Indonesia pun melakukan hal yang sama. Yang menjadi masalah bukan keberadaan JORN itu sendiri, melainkan keseimbangan kemampuan. Jika hanya satu pihak yang memiliki mata jauh, sementara pihak lain buta, maka ketimpangan strategis akan muncul. Perkuat sekarang atau tertelan dunia. Inilah alasan mengapa Indonesia terus memperkuat angkatan bersenjatanya. Bukan gaya-gayaan, bukan pamer alutsista, bukan untuk menyerang siapapun, tapi untuk memastikan satu hal sederhana. Indonesia tidak buta, Indonesia tidak tuli, dan Indonesia tidak mudah ditekan. Penguatan radar nasional, pertahanan udara berlapis, modernisasi armada laut, hingga integrasi data intelijen, semuanya bertujuan satu: menjaga kedaulatan, menjaga ruang hidup bangsa, menjaga rakyat Indonesia di tengah dunia yang brutal dan tidak stabil.
Dunia keras, Indonesia harus waspada. Dunia tidak akan melunak hanya karena kita berharap. Dunia menghormati mereka yang siap. Di tengah perang informasi, perang persepsi, dan rekondisi intelijen asing, kita sebagai bangsa harus cerdas, menjaga diri, menjaga lisan, menjaga kekompakan. Karena perpecahan adalah pintu masuk paling murah bagi kekuatan asing. Dan selama Indonesia tetap bersatu, waspada, dan rasional, tidak ada radar, tidak ada intelijen, dan tidak ada tekanan yang bisa meruntuhkan bangsa ini. Karena pertahanan sejati Indonesia bukan hanya senjata, tapi kesadaran kolektif rakyatnya.